Tapi yang menarik juga bagaimana pelatih Graham Arnold sering memberikan kepercayaan kepada pemain yang secara caps-nya masih terbilang sedikit. Jadi ini juga bagian dari regenerasi yang akan dilakukan oleh Australia. Rumit, Bung Ma'ruf, nampaknya Australia tidak terlalu banyak perubahan di susunan pemain inti saat. Ya, kalau kita bicara sejarah, kalau kita kemudian bicara dari jangka pendek, maka ini adalah menjadi sebuah sejarah yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat bagaimana tim ini dibangun, maka menjadi sebuah prospek masa depan. Gawang legendaris Van der Vins dan juga menjaga gawang Persija Jakarta. Kita lihat Jai Ijes di tengah dan Justin Hamner kepada Adi Satrio yang terakhir kali bermain sebagai pemain inti saat uji coba atau friendly melawan Oman saat kalah 1-3 Bung Ma'ruf. Iya, jujur tadi kita juga sempat terkejut ya, karena justru Adi yang justru dilakukan. Nadio ya? Iya betul, karena Nadio yang diprediksi akan tampil pertama adalah bagaimana performa dia bersama dengan klubnya karena berhasil mencatatkan 13 kali clean sheet, kemudian dia juga punya pengalaman di timnas. Tapi kabar terakhir memang kondisi Nadio yang tidak terlalu bugar sehingga tidak diturunkan sebagai starter di pertandingan semalam hari ini, Bung Adi. Dan mudah sekali karena ini adalah kali kedua dia tampil bersama dengan timnas. Setelah ketika kita bicara soal bagaimana pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sudah ada 3 pertemuan yang tercatat dan 3-3-nya berakhir dengan skor imbang. 2-2 di 97, kemudian 2-2 di tahun 2013 dan kemudian terakhir adalah bermain imbang tanpa gol 0-0. Lihat dari bola dibiarkan saja oleh Jai Ijes, pemain Venezia di Serie B Italia adalah Ivan Yener, pemain asal Young Utrecht di strike. Kapten ke-11 yang dengan posisi Asnawi dan juga Jordi Amat. Rasa Indonesia karena mereka adalah pemain-pemain yang ditegaskan oleh Sintayong. Mereka punya darah Indonesia, mereka punya keturunan dari Indonesia sehingga mereka berhak membela timnas Indonesia. Oh, situasi yang sangat berbahaya, harus hati-hati Indonesia. Terus dikawal kita lihat oleh Nathan Nul tadi. Belum sebuah pelanggaran. Noel. Ya. Serasi yang coba dilakukan oleh Bung Ma'ruf. Iya, so yang ditujukan oleh Nathan. Tentu semua orang ingin melihat Hati Muhammad Adi Satrio, namanya lebar dan cukup jauh. Dibuang tadi oleh Mas Ferdinand yang turun jauh ke bawah. Kita akan membicarakan berdua tadi. berdua dengan pemain-pemain yang lebih banyak punya cap bersama dengan timnas. Tapi kalau kita lihat langsung umpan jauh, sangat berbahaya, harus hati-hati. Kita lihat Rizky Ridho berdua dengan Narmandung tadi. Masih ada kesulitan beradaptasi dengan situasi karena kalau membiarkan langsung umpan panjang sangat berbahaya tadi. Dari kaki tadi Mas Ferdinand, kemudian Tyson, umpan jauh langsung arahkan kepada Narmandung. Oh, namanya buru bola ke depan, arah kepada Nata, sekarang Rafael strike. Berdua kita tidak berlatih beberapa hari, jadi saya pikir ini yang membuat belum sepenuhnya nyaman terutama di barisan belakang ya dengan bola-bola daerah yang dilakukan oleh Indonesia. Belakang tadi Justin kepada Adi Satrio, kini Jai Ijes, Mas Ferdinand, Gado Pundung, Yakob Sayuri, Rafael strike. Nampaknya kembali lebar ke dalam. Masih kuasa lebar Suleman. Lewati tadi Rafael strike. Ada Justin Hamner. Ini kepada Mas Ferdinand. Dan Rafael strike sangat baik. Rafael strike. Masih Rafael strike. Oh, pelanggaran. Oh, dibiarkan saja tadi oleh wasit. Ini ke belakang. Satu bola. Passing yang akan dilakukan oleh Rafael strike, pemain muda yang memang masih menunggu gol pertamanya bersama dengan timnas Indonesia terutama untuk timnas senior. Nathan gagal tadi memperoleh bola asal grup Swansea sebenarnya sering terjangkau di grup Rangers Sejak kemudian dia sempat disahkan dan kemudian melakukan juga beberapa waktu yang lalu. Pemain yang memiliki keturunan dari kakek dan lahir di Semarang. Terus baik tadi oleh Justin Hamner. Justin Hamner yang dibiarkan dari klub Jepang Kerejo Osaka. Satu cukup baik apa yang lakukan jadi pemain itu di Semarang. Betul, meskipun kalau ini pertandingan pasukan ini sudah memainkan 33 caps untuk tim nasional Indonesia. Dia kembali tadi meminta Rizky Ridho untuk melebar dia ke kiri. Rafael strike, Nathan, Justin Hamner sangat baik, tidak offside. Oh, panjang kosong tadi, hampir saja berbahaya kepada
Sinayo cukup nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Marcelino sejauh ini. Hanya bisa dikatakan tidak ada dibutuhkan juga agak lebih ke dalam sebagai pengatur dari serangan Indonesia. Hati-hati terbunyi, masih agak sulit para pemain Indonesia untuk memberikan umpan-umpan pada rekan-rekannya. Memang jalur dan area-area tempat para pemain. Marcelino Ferdinand, agak dari Marcelino, Jai Jess, sangat tenang akan dilakukan oleh Jai. Ivar Yener, Yes kembali kepada Rizky Ridho, Justin, masih Justin. Dari sisi Jai Jess, dari sisi kanan Indonesia. Oh, bola perebutan yang sangat baik tadi dilakukan pemain dari Ferdinand. Sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan Coel. Karena adalah momentum ya, terlambat sedikit maka akan sangat beresiko, dan itu sudah sedikit tertinggal di belakang. Dan tapi ini adalah sebuah pengalaman yang bukan kemampuan mereka yang kemudian bisa membuat penampilan timnas Indonesia jauh lebih membaik untuk tingkat regional setidaknya. Bola di tengah. Bagaimana dia kemudian mengambil peran sebagai playmaker. Itu yang dibutuhkan. Ketika situasi di tengah tidak bisa berjalan, maka Jordi Amat akan mengambil inisiatif. Yes, masih Jess. Ivar Yener, balik Jay, masih agak sulit untuk bisa melewati garis tengah Indonesia. Rizky Ridho, langsung ke kanan dari Rizky Ridho, tinggi balik pada Justin. Umpan yang sangat baik. Caraka tadi gagal untuk bisa memberikan bola. Oh, darah nampaknya. Apa yang dilakukan oleh Bicara belum terlihat Belum. Memang itu yang sudah memprovokasi pemain Indonesia, dan mereka tahu betul salah satu cara adalah dengan provokasi. Tadi lapangan seperti yang rata tadi, sudah sulit kontrol tadi oleh Marcelino Ferdinand. Dan pada Rafael Strike, ini Rafael saya berusaha melakukan angkat di kotak penalti. Masih kembali Witan Sulaiman, masih Witan di kotak penalti, angkat langsung, gagal tadi, buang saja. Kita lihat masuk ke belakang, ada Ivar Yener, Jai Izes, Rizky Ridho, Rizky Ridho belum berani untuk melakukan tugas sebagai playmaker juga, Bu Marlo. Belum, karena dia juga mungkin harus butuh adaptasi juga, Bu. Dan jadi sekarang bagaimana ini baru kali pertama mereka berduet sebagai duet center back ya. Jadi jelas mungkin dibutuhkan intensitas yang lebih untuk saling memahami. Beda misalnya ketika bersama dengan Jordi Amat, tentu sudah saling paham ya, karena sudah beberapa kali main. Tapi Jai ini adalah kali pertama, tentu akan berbeda situasinya. Yakub Sayuri, sangat cepat Yakub. Ada Jai, posisi yang sangat baik pada Adisa cepat, arahkan kepada Rafael Strike, penalti Rafael Strike, shooting dan sudah. Bagaimanapun ini harus dilakukan para pemain Indonesia untuk bisa merupakan kanan dan para sesuatu yang sangat sulit dilakukan 20 menit tadi. Sangat baik kita lihat Nathan. Umpan langsung ke bawah dilakukan oleh Rafael Strike dari sisi kanan pertahanan di kotak penalti dan lakukan shooting sangat baik tapi langsung mengarah ke gawang Indonesia. Ini yang memang membuat tadi Indonesia sempat kesulitan sekali. Masih Indonesia lewat itu. Masihkan lempar passing seperti Piala Asia Bumaru dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia penalti supaya saja membawa angin segar dan keuntungan buat Indonesia. Justin, terlalu ke bawah kita. Shooting dan Marcelino Ferdinand. Oh Tuhan, masih gagal. Kini bola coba dikejar oleh Yakub Sayuri. Ke belakang langsung ditempati oleh Rizky Ridho. Namun berbeda posisi sekarang. Yes, di posisi tengah Bumaru. Langsung kita ada Justin Hamdan. Masih Justin, umpan langsung tadi masuk kepada Nathan. Bola tapi terlalu ke pinggir. Sungguh sangat disayangkan. 0-0 masih agak sulit bagi Indonesia. Coach Justin Hamdan dan Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Jay. Umpan panjang arah kepada Nathan. Dan ini yang memang menyulitkan Nathan berkembang sejauh ini ya. Kita lihat bagaimana ada instruksi khusus yang diberikan oleh Sintayong terhadap Nathan. Karena ini memang menjadi duduk utama dia, menjadi panggung pertama langsung bermain di depan. Piala Asia mungkin kita dengar saat itu slogan adalah
GBK kandang kita. Betul. Itu sangat agak sulit untuk tim lawan bermain lawan Indonesia di GBK. Timnas U20 telah melakukan Bahrain dan kemudian Korea Selatan dan juga Arab Saudi. Oh, nama begitu tapi nanti ada Ivan Yena menyapu bola. Bola besar didapatkan oleh Hoki Caraka. Tom Shoman. Bola dibuang saja. Menggalakan Justin Hapner. Ini tengah Indonesia belum menunjukkan perannya Bu Maruf. Ya, belum bisa berkembang seperti yang diharapkan dan seperti biasanya. Memang ini lebih karena pressing juga yang dilakukan oleh para pemain dari lini tengah mereka, dan sangat ketat, sangat rapat, dan menyulitkan untuk bisa mengembangkan permainan dari tengah. Melakukan tugas itu ya, tapi kita juga melihat bagaimana Marcelino dari beberapa kali harus mendapatkan pressing yang cukup ketat. Pernah itu coba sempat diambil oleh Ivan Regeno di beberapa kesempatan, tapi juga Ivan juga mendapatkan pengawalan yang membuat menjadi sulit untuk bisa melakukan dan memegang bola, kemudian untuk bisa melakukan kemampuan individu mereka. Karena situasi memang jalur passing mereka selalu tertutup, selalu ada dua pemain yang sudah mampu meraih 6 poin sementara melawan Indonesia dan kita mau kira ya, dan atas sesama Asia Tenggara yang beraroma AFF ini sebenarnya menjadi sangat penting untuk Indonesia. Membuka pintu jalan Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Justin Hapner langsung arahkan dari ke mata gagal. Bismillah Dek, Timnas Indonesia harus menang saat lawan Australia. Tapi jangan sampai kalah ya Dek ya. Dan namun seperti biasa, untuk kamu yang baru subscribe channel ini, you subscribe terlebih dahulu supaya kagak ketinggalan info Timnas terbaru dari kami. Setelah sekian hari kita menunggu, akhirnya laga Timnas Indonesia versus Australia bisa kita saksikan juga Dek. Timnas saat ini sedang melakoni laga kedua di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia yang sedang berlangsung di Indonesia Dek. Semoga Timnas bisa meraih hasil baik Dek agar peluang lolos sangat besar. Dan selain itu pula, jika Timnas Indonesia menang, pasti fans Timnas Indonesia serta rakyat Indonesia sangatlah bangga. Gak perlu menang banyak, menang 2-1 juga gak apa-apa Dek. Yang penting diusahakan menang ya Dek ya. Dan di sisi lain, Graham Arnold puji efek Erick Thohir untuk Timnas Indonesia. Dia kaya, royal untuk pengembangan sepak bola tanah air. Timnas Indonesia bakal jadi lawan kedua Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Australia datang ke Jakarta dengan modal kurang baik. Pasalnya, Australia kalah dari Bahrain di laga perdana. Sementara Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tim Garuda sukses mengantongi 1 poin dari markas Arab Saudi di laga perdana. Tentu, hasil tersebut membuat Australia tidak akan meremehkan Timnas Indonesia. Graham Arnold bahkan memuji sosok Erick Thohir sebagai otak di balik kebangkitan Timnas Indonesia. Sejak memimpin PSSI pada 2023, Erick Thohir sukses membawa Timnas Indonesia berprestasi di berbagai turnamen. Pelatih 60 tahun tersebut memuji sosok Erick Thohir sebagai orang yang kaya. Selain itu, Erick Thohir dinilai jadi sosok yang royal demi mengembangkan sepak bola Indonesia. Di sini di Indonesia, mereka punya ketua PSSI, Erick Thohir yang sangat kaya, ujar Graham Arnold. Dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola. Hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di negara kami Australia, lanjutnya. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Timnas Indonesia juga berhasil bangkit dalam waktu yang cepat. Salah satu strategi dari ex-presiden Inter Milan tersebut adalah naturalisasi pemain diaspora Eropa. Di tangan Erick Thohir, program naturalisasi Indonesia makin masif. Calvin Verdonk, Jay Itzes, Nathan Choaon, Rafael Struijk, Ivar Jenner,
Justin Hubner, hingga Maarten Paes adalah nama-nama yang mulai membela timnas Indonesia di era Erick Thohir. Hasilnya, timnas Indonesia sukses lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, tim Garuda sukses menembus fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya pada edisi 2023. Di level U23, Indonesia sukses lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga berinvestasi besar untuk kompetisi sepak bola lokal. Liga 1 kini mulai mengenalkan fitur Video Assistant Referee (VAR) untuk meningkatkan kinerja wasit lokal dalam memimpin pertandingan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Bisa kamu beri komentar bosku dengan pertandingan timnas Indonesia versus Australia. Terima kasih.